Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya kepada Jaidas. Dan ini pun saya melihat memang ada perkembangan terbaru mengenai proses naturalisasinya. Kemarin banyak yang bertanya kepada saya, Bang, bagaimana proses dari Jaidas? Di sini saya akan membahas tuntas perkembangan dari Jaidas itu sendiri. Namun sebelum saya masuk ke pembahasan teman-teman ya, saya ingin menekankan kepada teman-teman semua ya bahwa channel saya ini memang membahas ya pemain-pemain keturunan terutama. Tetapi di sini saya ingin menekankan juga bahwa sebenarnya yang saya bahas ini bukan semerta-merta semua pemain keturunan harus cepat dinaturalisasi. Ya, ini saya tekankan lagi ya, karena memang ini ya, saya bahas ini agar kita semua paham mengenai updatean terbaru pemain-pemain keturunan yang memang memiliki darah Indonesia. Bukan berarti pemain itu harus dinaturalisasi dalam jangka pendek. Ya kalaupun dinaturalisasi jangka pendek, saya tidak mungkin akan mendapatkan data secepat itu teman-teman dan juga akan dikirimkan ke PSSI karena Sintayong pun juga memiliki target. Jadi yang jelas di sini saya melihat bahwa ada beberapa komen yang memang ya di sini saya harus luruskan terlebih dahulu bahwa setiap konten ini ya konten saya kalian harus melihat terlebih dahulu minimal 4 menit lah atau 3 menit saja agar teman-teman itu paham apa yang dibahas. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung saja bahas teman-teman ya mengenai JIDAS. Nah, JIDAS ini saya melihat memang dalam prosesnya ini memang senyap ya, mode senyap. Tapi ya di sini saya mendapatkan informasi langsung dari orang dalam. Saya melihat bahwa JYDS ini alhamdulillah ya prosesnya itu sudah berjalan 3 tahap. Yakni administrasi itu sudah selesai, kemudian proses persetujuan dari kedubes Belanda ya mengenai kepindahan warga negara itu juga sudah selesai. Dan yang terakhir ternyata Menpora ya yang merekomendasikan ya ke pihak federasi dan juga kedubes Belanda itu juga diizinkan. Artinya saat ini saya melihat bahwa proses dari JEDES ini sudah berjalan 3 tahap dan selanjutnya saya melihat bahwa ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa karena memang selanjutnya tahap selanjutnya ini adalah ke Mensesnek ya untuk berkasnya diperiksa lagi, kemudian nanti rapat DPR, setelah rapat DPR ini akan ada kepres, keputusan presiden, dan selanjutnya ini adalah sumpah WNI. Nah, sumpah WNI inilah yang sangat kita tunggu-tunggu. Hal ini pun saya ini teman-teman ya, saya bocorkan kepada teman-teman semua bahwa sebenarnya untuk ya proses naturalisasi dari JIDES ini diusahakan dan memang dipercepat untuk selesai pada sebelum Piala Asia 2024. Dan apakah benar Bang ini akan selesai di sebelum Piala Asia untuk proses JIDES? Jawabannya iya. Karena saya melihat langsung ya ini saya tampilkan yang sudah saya telusuri bagaimana datanya dan ternyata benar JIDES ini akan selesai sebelum Piala Asia. Dan ini sudah membuktikan ya bahwa keseriusan Bapak Erick Thohir untuk menaturalisasi pemain itu memang melakukan strategi mode senyap atau diam-diam tapi pasti. Nah, ini teman-teman yang sebenarnya kita harus bahas juga bahwa sebenarnya ya kita tidak bisa menargetkan 1, 2, 3, 4 pemain keturunan. Tugas kita di sini adalah memfollow up. Ingat itu teman-teman. Tugas kita hanya memfollow up atau mengawasi perkembangan dari pemain-pemain keturunan. Ya, memfollow-nya bagaimana ya? Kita terus update seperti ini agar nantinya PSSI semakin terbuka dengan media. PSSI semakin gerak cepat untuk memproses pemain-pemain yang memang menjadi kebutuhan Sintayong. Dan menurut saya dengan kabar gembira ini ya, saya melihat bahwa sebenarnya dengan kekuatan nanti di Piala Asia ya kita akan bertemu dengan Irak, kemudian Jepang, kemudian Vietnam. Tentu dengan penambahan JIDES ini tentu akan menjadi taktik dan juga formasi yang sangat kuat bagi timnas Indonesia. Karena saat ini saya melihat JIDES ini sedang on fire, kemudian Shane Patimnama juga sedang on fire, kemudian juga saya melihat seperti Sandy Walsh juga sedang on fire. Artinya semua di sini saya melihat memang semuanya ini sudah bagus. Nah, tinggal bagaimana nanti taktik ketika di Piala Asia. Nah, ada yang bertanya di sini, kemarin juga banyak yang bertanya, bagaimana dengan proses Mas Hilger, Bang? Bagaimana untuk proses pemain-pemain yang di posisi striker?
Kalau bisa saya jawab jujur teman-teman ya, bahwa sebenarnya untuk proses pemain-pemain itu lagi-lagi itu hanya menjadi bagian dari mode senyap PSSI. Apakah itu akan diproses? Jawabannya iya. Tetapi untuk di jangka pendek itu belum teman-teman, karena tidak semudah itu teman-teman dalam kita memproses pemain naturalisasi. Dan kalau ditanya apakah match Hilgers ini akan selesai ketika Piala Asia bergulir, ya jawabannya juga belum. Karena memang dari beberapa aspek PSSI ini mengusahakan pemain-pemain yang sangat, ini teman-teman ya, serius. Sedangkan kita ketahui mereka pun seperti Mas Hilger, kemudian ada juga Kevin De, mereka ini sangat sibuk dengan klubnya, apalagi saat ini sedang kompetisi sedang berjalan. Nah, itu yang menghambat dari beberapa pemain, tetapi ya, ini masih ada kemungkinan untuk menyusul J.I.DAS, tetapi waktunya itu bukan jangka pendek. Nah, harus digarisbawahi teman-teman ya. Jadi jangan kita enak sekali ya, hanya keluar-keluar saja, kemudian ya PSSI ini lelet dan lain sebagainya. Karena harus ada kesinambungan antara pemain dan juga federasi. Dan ya saya melihat ya, saya selalu mem-follow up seperti ini agar nantinya kita semua itu segera gitu teman-teman, kita itu segera mendapatkan kabar-kabar gembira mengenai pemain keturunan. Dan yang jelas dengan datangnya nanti J.I.DAS ya, dan ini sebelum Piala Asia, menurut saya ini memang sebuah kejutan nantinya, karena memang J.I.DAS ini posisinya itu, menurut saya dia nanti akan diplot sebagai pelapis Marc Anthony Glock. Mengapa demikian? Karena saya mustahil jika dirinya diletakkan di posisi Jordi Amat. Karena sebenarnya posisi J.I.DAS dan juga Jordi Amat ini sama. Tetapi dan untung saja mengapa J.I.DAS ini dinaturalisasi, karena memang dia memiliki multi posisi. Di tengah, kemudian di samping ya, di bek kanan, kemudian dia juga bisa menjadi gelandang tengah dan juga gelandang bertahan. Mengapa saya bilang tadi dia akan menjadi pelapis Mark Klok? Kan memang Mark Klok ini menjadi pemain ya, pemain yang selalu sibuk di timnas ya, dalam arti dia selalu menjadi pemain kunci. Sedangkan pengganti dari Mark Klok ini belum ada yang, sama artinya kualitasnya dengan Mark Klok. Artinya di sini saya melihat memang cocok sekali. Bisa saja di tengah nanti ada 2 3 ya, 3 pemain keturunan atau pemain naturalisasi yakni Mark Klok, J.I.DAS dan juga Ivar Jenner. Dan kemudian pelapis nanti ada Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan Marcelino. Dan ini menurut saya menjadi pelapis yang sangat kuat juga untuk di posisi cadangan. Dan artinya di sini saya melihat tidak sia-sia kita menaturalisasi Jaidas. Karena jika Asnawi pun itu cedera atau performanya sedang turun, Jaidas bisa di bek kanan. Dan ya kita ketahui Sandy Walsh bisa mengisi di posisi wing. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus karena kita akan lebih ya mendominasi bagaimana antara pemain pelapis dan juga pemain inti itu seimbang kekuatannya atau kekuatan dan juga staminanya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar J.I.DAS ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia ya mampu bersaing di Piala Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.